Diwartakan kabar Bangka.com, edisi 9 Juli 2024, Kejaksaan Negeri Seluma menghentikan penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana insentif fiskal stunting sebesar 5.700.000.000 rupiah. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma melalui Kasih Tindak Pidana Khusus Ahmad Gufron, Selasa, 9 Mei 2024. Gufron mengatakan, penyelidikan dugaan penyelewengan dana fiskal stunting dihentikan sementara, karena tidak ada indikasi penyimpangan dan kerugian negara, melainkan hanya penempatan anggaran yang salah. Menurut keterangan ahli hukum keuangan negara, hanya sebatas pergeseran dan pengalihan anggaran. Anggaran stunting ada yang digunakan untuk perjalanan dinas, memang benar adanya, namun anggaran tersebut hanya kesalahan penempatan anggaran, ungkap Gufron, sebagaimana dikutip kabar Bangka.com. Akan tetapi, kata dia, Kejaksaan Negeri Seluma akan tetap melakukan pengusutan jika menemukan alat bukti baru. Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Interaktif News, edisi 31 Januari 2024, di bawah judul, Pembahasan Realisasi Dana Fiskal Stunting 5,7 miliar rupiah, tidak libatkan DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Seluma, 2019-2024, Novi Erian Andeska, ketika itu, tegas mengatakan, setahu DPRD dana insentif fiskal stunting akan direalisasikan tahun 2024. Kami tidak tahu kalau sudah direalisasikan di 2023. Di APBD Perubahan, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2023, tidak ada pembahasan tentang dana tersebut, kata Erian Andeska, Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip Interaktif News. Terpisah, diwartakan situs website kemenkopmk.go.id, edisi 7 Oktober 2024, di bawah judul, Kemenko PMK dorong pemanfaatan fiskal untuk percepatan penurunan stunting, guna mengetahui akselerasi, atau proses mempercepat, atau peningkatan kecepatan atau percepatan, pencegahan dan penurunan stunting di Jawa Tengah. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jumat, 4 Oktober tahun 2024, menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektor di Solo. PLT Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, diwakili Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Jelsi Natalia Marampa, menekankan, sisa waktu yang tinggal 3 bulan sebelum akhir tahun, dapat dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin. Di sisa waktu yang ada, semua pihak diminta melakukan kegiatan yang sangat dibutuhkan masyarakat, dalam upaya pencegahan stunting, dan memastikan, semua intervensi yang diberikan tepat sasaran di tingkat keluarga, sehingga bisa tepat manfaat, tepat waktu, dan tepat sasaran, kata Jelsi Natalia, seperti dikutip kemenkopmk.go.id. Pejabat Wali Kota Solo, Doni Widiarto, mengungkapkan, pemanfaatan dana insentif fiskal, atau penghargaan uang untuk percepatan penurunan stunting, untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat, pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kami sudah mengembangkan DASAT, atau Dapur Sehat Atasi Stunting di seluruh kelurahan, dengan melibatkan kelompok masyarakat. Terapi Sepa pada Baduta Beresiko Stunting, bekerja sama dengan swasta, untuk memberikan terapi termasuk inovasi di berbagai kelurahan, salah satunya Lur Ginting, atau Sedulur Pasar Legi Peduli Stunting, di mana swadaya paguyuban pedagang pasar legi mendonasikan bahan makanan. Untuk memutus mata rantai stunting dari hulu, pemerintah Kota Solo juga mengembangkan inovasi Sultanikah Campingan, atau konsultasi pranikah calon pinanganten, bekerja sama dengan Kementerian Agama, dan seluruh penyelenggaran pernikahan, jelas Doni Widiarto. Di lain pihak, berdasarkan data yang didapat, dan sudah diwartakan berbagai media, dana insentif fiskal atau penghargaan uang untuk percepatan penurunan stunting 2023, yang diterima Pemkab Seluma sebesar 5.700.000.000 rupiah, yang menurut Ketua DPRD Kabupaten Seluma 2019-2024, Novi Erian Andeska, dialokasikan ke OPD tanpa sepengetahuan DPRD, meliputi
kepada Rumah Sakit Umum Daerah Tais, yang kemudian direalisasikan untuk pengadaan obat dan vaksin 1 miliar rupiah, serta pengadaan bahan habis pakai 800 juta rupiah. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, untuk perbaikan rumah tidak layak huni, sebesar 896.200.000 rupiah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk kegiatan fasilitasi tim penggerak PKK, dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, 500 juta rupiah. Dinas Kesehatan, untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 2.027 juta rupiah, dan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi, 371.600.000 rupiah. Dinas Lingkungan Hidup, untuk kegiatan penanganan sampah, sebesar 91 juta rupiah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, untuk kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, sebesar 70 juta rupiah. Ketua Markas Daerah, atau Kamada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, yang juga produser eksekutif Bintang TV, dan pemimpin redaksi media online Agen 07, saat diminta tanggapan mengaku gagal faham, apakah pengalihan dana fiskal stunting ke peruntukan lain, terlebih untuk kegiatan yang tidak ada korelasinya baik langsung maupun tidak dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting, memang dibenarkan. Nantilah, secara organisasi, Mada Ormas Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, akan berkirim surat ke Kementerian Keuangan RI, untuk mempertanyakan apakah dana fiskal stunting, notabene untuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting, boleh dipindahkan atau dialihkan untuk kegiatan lain, termasuk diantaranya untuk biaya perjalanan dinas. Sebab kalau tidak salah, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah rata-rata untuk usianya, dan dapat terjadi sejak di dalam kandungan hingga usia 2 tahun, ujar Khairuddin MDK. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan juru kamera Marco Melandri melaporkan.